senang sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda dalam program CNN Indonesia Special Forward, Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya akan ada banyak tema menarik yang akan kita angkat dan akan dibahas bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema yang menyenangkan, yaitu tentang potensi wisata dan juga budaya di Kabupaten Pacitan. Pacitan merupakan kabupaten di ujung barat daya Jawa Timur yang merupakan surga tersembunyi yang menyimpan sejuta pesona alam dan juga budaya. Wilayah dengan sejumlah julukan mulai dari kota 1001 Goa, Paradise of Java hingga tagline saat ini 70 Miles of Sea Paradise, seolah menggambarkan keindahan dan eksotisme budaya serta potensi wisata Pacitan yang begitu kaya. Dan hari ini kita akan membahas apa saja kira-kira potensi wisata dan budaya yang ada di Pacitan. Saya tidak sendiri, bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pak Indra Widya Agustina. Halo Pak, apa Halo Mbak Gia, kabar? Sehat alhamdulillah Pak? sehat, Alhamdulillah. baik. Baik Pak, ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan, sesuatu Oke. yang potensi wisata dan budaya yang begitu membanggakan untuk warga Ya. Jawa Timur ya Pak ya. Iya, Tapi sebelumnya kita mau berkenalan lebih jauh lagi dengan Pak Indra. Bapak ini dari boleh. Komisi B DPRD Betul, Provinsi Jawa Timur dari fraksi Betul. Partai Demokrat. betul. Kalau boleh tahu kemarin maju dari daerah pemilihan mana Pak? Iya Mbak, saya maju dari Jatim 9, yaitu yang meliputi 5 kabupaten ya, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, Ngawi. Gitu. Termasuk Pacitan, berarti ini sangat Ya. tahu lagi. Bapak kelahiran Pacitan ya? Kelahiran Pacitan, besar di Pacitan. Berarti ini salah satu sangat tepat hari ini kita membahas potensi-potensi kekayaan alam Ya. dan wisata dan budaya di Pacitan bersama Betul. Pak Indra. Ada satu lagi yang menarik, hari ini saya melihat Anda pakai batik. Kemudian hari ini juga spesial ada di display ini batik-batik. Ini boleh Iya. diceritakan dong Pak, ini batik dari Pacitan atau daerah pemilihan Anda yang lain? Oke, iya betul. Oke. Jadi gini Mbak, ini yang saya pakai ini itu asli Pacitan. Oke. Saya juga bawa 2 batik ini gitu ya. Nanti ini juga asli dari Pacitan ya. Yang membedakan mungkin Pacitan itu punya ciri khas itu ada ini pace ini Mbak ya. Ada Oke, buah pace. pace. Buah pace. Jadi kayak ini ya. Nah, Buah pace ini itu yang gitu ya, buah biasanya pace. pahit itu ya Pak ya? Iya rasanya pahit ya itu kalau nggak salah, cuma yang saya ingat itu baunya Mbak, kalau sudah matang itu Nah, baunya kurang enak gitu ya. Dan Tapi manfaatnya banyak. banyak manfaatnya dan itu menjadi salah satu simbol dari Pacitan ya Pak. Betul. Mungkin Bapak Iya. bisa sedikit mungkin tahu sejarahnya kenapa kok buah pace dan Iya. Pacitan, jangan ada relevansinya nih Pak? Ya, ini setahu saya Mbak ya, setahu saya kata Pacitan gitu ya. Itu ini setahu saya ya, itu pace di sisi wetan. Maksudnya pace yang ada di sebelah timur gitu. Jadi buah pace yang ada di sebelah timur. Jadi Pacitan itu. Tapi ada versi lain juga yang mengatakan kalau tidak salah ini ya sebatas pengetahuan saya kembali lagi itu pace, buah pace dan ketan gitu ya. Nah itu saya juga Ada banyak kurang tahu ya, versi. nanti perlu kita dalami lebih. Oke, yang jelas Ya. buah pace ini menjadi Jadi salah buah pace satu betul. Ya. simbol dari Pacitan sendiri dan saat Iya. ini juga banyak diterapkan di seni-seni seperti batik ini ya Pak ya. Iya, Ya, ini juga iya, ada iya. buah pacenya, itu juga ada pace. Wah, indah sekali ya. Nah Pak, kita Iya. ngomong batik Pacitan. Tentunya sekarang potensi wisata di Pacitan itu begitu besar, begitu tinggi. Dan Iya. untuk pengrajin batik di sana Pak, bagaimana Pak? Apakah ikut terdampak dengan potensi wisata yang semakin banyak dikenal oleh Iya. masyarakat? Tentu Mbak Gia ya, dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Pacitan itu juga bisa mengangkat gitu, berdampak untuk UMKM setempat gitu ya. Salah satunya bagi pengrajin batik ini gitu kan ya. Apalagi batik Pacitan juga bagus-bagus kok gitu ya. Tidak kalah dengan produk dari kota lain gitu ya. Kami banyak bahkan terkadang banyak yang nitip gitu loh maksud saya itu. Jadi banyak yang nitip gitu ya, setelah tahu batik Pacitan bagus gitu ya, banyak menitip Mbak ke saya gitu, kalau ke Pacitan dititipin batik gitu ya. Lah itu.
Jadi Karena mempunyai ciri khas tersendiri. betul, Oke, kita ya. sudah menyinggung masalah batik, sejarahnya sedikit dan juga tadi tentang pengusaha UMKM yang pengrajin batiknya begitu. Iya, Nah, ini ada yang menarik juga Pak kalau saya boleh melihat dari data dari BPS ini Pak ya, sektor iya, pariwisata Pacitan ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir baik dari sisi jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Boleh Anda iya. jelaskan bagaimana peningkatan kunjungan dari wisatawan tersebut sehingga akhirnya pariwisata di Pacitan ini memang tidak dapat dipungkiri ini sedang booming-boomingnya Pak di Jawa Timur. Seperti apa Pak? Ya, eee, tentu daya tarik yang pertama adalah, Pacitan mempunyai banyak sumber daya alam yang luar biasa indah dan cantiknya, Mhm, Mbak Gia. mhm. Jadi, eee, makanya sekarang ya tagline sekarang kan berubah. Kalau dulu kan Oke. 1001 goa Wah, oke. gitu ya. Sekarang kan tagline yang baru ini 70 Mile Sea Paradise gitu Mhm, ya. Itu pencetusnya dari Pak SBY, mhm, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Karena memang, Pacitan mempunyai potensi wisata alam terutama bahari gitu ya, wisata bahari yang luar biasa banyak dan panjang. Makanya itu tadi mhm, ya, kurang lebih, garis pantai yang ada di Pacitan itu 70 mile. mhm. Jadi kurang lebih ya 112 atau 114 kilometer lah, gitu. Dan kalau boleh merekomendasikan, kalau kita kan tahu Pacitan orang tujuannya ke Pantai Kelayar gitu Yap, Pak. Nah, sebenarnya banyak ya Pak untuk potensi-potensi wisata atau tempat wisata yang lain? banyak puluhan bahkan kalau nggak salah bisa ratusan, Mbak, Mhm, gitu mhm. ya, pantai yang ada di Pacitan bahkan terus terang saya juga belum semuanya gitu ya, Saking karena memang banyaknya mungkin ya. saking banyaknya, betul, saking banyaknya Oke. pantai yang ada di Pacitan Mhm, gitu. mhm. Oh, Termasuk salah satunya tadi, pantai Pantai Layar gitu ya. pan Itu, selain memang cantik gitu ya, tapi kan sudah lama tereksplor lah ya. Jadi iya. lebih apa ya, lebih banyak dikunjungi wisatawan. Padahal di balik itu juga banyak yang lebih bagus, lebih Mhm, mhm. indah gitu ya. Tapi itu kan baru saja ini apa, tereksplor lah ya. Jadi mungkin kurang banyak wisatawan yang tahu gitu. Nah, kalau Anda melihat sendiri Pak, sebenarnya apa sih yang membuat Pacitan ini mempunyai daya tarik khususnya di sektor wisata baharinya? Iya, Kira-kira Anda besar lahir di Pacitan. Mungkin ada iya, bedanya Pak, kalau dulu Anda melihat pantai, saya Pantai Kelayar atau iya. wisata-wisata bahari lainnya, itu seperti apa? Bagaimana perkembangannya dengan sekarang? Tentu jauh, Mhm, kalau dulu biarpun pantainya sudah ada gitu ya, mhm, tapi kan sarana prasarananya Mbak, infrastrukturnya gitu mhm, ya, dalam hal ini misalkan jalannya mhm, mau ke Pantai Kelayar itu kan masih susah gitu ya dijangkau gitu ya. Jangankan kita mau ke objek wisata saat itu, ini orang mau ke Pacitan aja gitu mhm, ya, saya juga masih ingat betul gitu ya, itu selama saya kuliah dulu ya, mhm, kalau mau pulang ke Pacitan itu kita bersimpangan gitu Mbak ya, mhm, dengan kendaraan lain kita salah satu harus ada yang mengalah, mhm, harus berhenti atau mencari mhm, tempat yang enggak mhm, lapang, itulah. mhm. Apalagi ke objek-objek wisata saat itu juga tentunya, jalannya juga kurang memadai lah ya, Mhm, dibanding sekarang jauh sekali gitu kan ya. mhm, Bahkan bis-bis besar gitu ya, makanya mhm, wisatawan yang menggunakan bis misalkan dari luar kota ya, dari Jawa Tengah dan sekitarnya, itu bis itu langsung masuk Mbak, mhm. ke lokasi, pantai gitu loh. Oke. Jadi udah jauh lah ya, dan juga sarana penunjang yang lain lah ya, udah Mhm. banyak hotel, penginapan itu juga udah semakin menarik. Sehingga memang perbaikan infrastruktur ini juga turut menunjang banyaknya Tentu, wisatawan, tentu. tidak Iya, hanya dari wisatawan domestik tapi juga internasional. iya, Pak, saya masih penasaran membahas seputar pariwisata dan juga budaya di Pacitan, iya. namun kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksinatomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih membahas seputar wisata dan potensi budaya di Kabupaten Pacitan bersama Pak Indra. Pak, kita melihat bahwa di balik kemajuan pariwisata,
otomatis juga ikut mendongkrak ekonomi Kabupaten Pacitan. Nah, ini mungkin boleh Anda ceritakan bagaimana sih dampaknya bagi warga lokal. Kalau tadi sudah yang pertama pada UMKM batik ikut dikenal, semakin banyak yang mengetahui batik Pacitan. Apalagi Pak yang bisa berpotensi? Penunjang-penunjangnya ada ini Mbak, kuliner gitu ya. Nah, itu juga sekarang makanya di Pacitan dulu itu kita mau cari tempat ngopi gitu ya, kafe gitu itu susah gitu ya. Gitu. Sekarang udah banyak sekali. Bahkan kafe-kafe itu udah bisa dikatakan menjamur di Pacitan. Nah, itu kan juga secara tidak langsung tadi dari dampak karena wisata Pacitan udah semakin dikenal gitu ya. Banyak wisatawan yang datang, akhirnya mendongkrak ekonomi gitu ya. Dalam arti inilah UMKM, kegiatan-kegiatan ekonomi itu semakin tumbuh dengan banyaknya kegiatan. Ya salah satunya itu tadi ada batik, ada wisata kuliner gitu ya, dan lain-lain. Kalau kuliner di sana apa sih Pak kalau di Pacitan yang sekarang lagi terkenal, mungkin ini jadi rekomendasi buat masyarakat yang nonton? Yang khas Mbak ya, khas di Pacitan itu sebetulnya itu sayur ikan kalaan gitu. Kalaan itu ikan hiu yang diasap. Tapi jangan dibayangkan hiu yang menyeramkan itu. Mestinya ada macam-macam hiu lah ya, yang ini memang untuk dikonsumsi gitu ya. Nah itu Mbak, jadi diasap terus dibuat sayur pedas itu. Terus kemudian ada soto Pacitan itu juga beda ya, maksudnya sotonya bening gitu ya. Jadi segar gitulah ya, itu juga termasuk kesukaan Pak SBY ini. Ada lagi kupat tahu. Kupat tahunya di Pacitan itu menggunakan atau memakai kecapnya beda Mbak. Maksudnya bukan kecap-kecap biasa. Jadi kecapnya tuh dia dibuat sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pakai kecap yang sudah ada di pasaran itu nggak bakalan sama rasanya. Hanya ada di Pacitan. Betul, hanya ada di Pacitan. Ini. Bahkan Pak SBY ya juga kalau katanya kalau lagi kepingin kupat tahu di Jakarta gitu ya, di kediaman beliau di Cikias gitu, minta dikirim kecapnya dari Pacitan. Karena nggak bisa pakai kecap-kecap yang lain, nggak bisa. Itu yang bikin khas. Akan masuk di list saya ya kalau main ke Pacitan. Ini tadi udah ngomongin wisata, sekarang ngomongin kuliner. Ini semuanya hal-hal yang menyenangkan ya. Oke Pak, sekarang tadi sempat Anda singgung bahwa dengan banyaknya wisatawan yang mulai melirik wisata dari Pacitan itu sendiri, tentunya ada banyak penginapan, villa yang mulai dikembangkan di sana. Pembangunan justru juga semakin tinggi. Nah ini bagaimana Pak supaya jangan sampai pembangunan yang ada yang masif ini akhirnya berkontribusi negatif terhadap alam, berkontribusi terhadap kerusakan alam. Bagaimana untuk mungkin dari komitmen DPRD Jawa Timur sendiri supaya ya semuanya ini selaras, kita tidak merusak alam, namun juga pembangunan tetap jalan. Bagaimana? Kalau di Pacitan karena masih Mbak ya, maksudnya masih banyak lahan kosong gitu ya. Jadi insya Allah itu dengan adanya pembangunan infrastruktur atau penunjang tadi itu tidak sampai mengganggu kondisi alam lah ya atau merusak gitu, tidak gitu. Malah kita masih berharap terus, termasuk pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten juga sangat membuka diri gitu ya. Monggo kalau ada yang mau berinvestasi membuat hotel di Pacitan, kami persilahkan gitu kan ya. Karena memang kami perlu penunjang kegiatan wisata itu tadi Mbak, salah satunya penginapan atau hotel gitu ya. Ya memang sekarang sudah banyak hotel-hotel di Pacitan, namun kan itu masih hotel-hotel bukan hotel bintang gitu ya. Nah, dan ini insya Allah sudah ada salah satu investor yang kebetulan juga kalau nggak salah ini beliau dari Surabaya gitu ya, yang mau berinvestasi membuat hotel bintang di Pacitan. Mudah-mudahan terlaksana. Semoga semakin banyak investor ya yang masuk ke Pacitan sehingga nama Pacitan semakin terkenal mendunia, lagi, Mbak, mendunia gitu. Jadi, bahkan ya sesuai tagline nanti ya. Target kami gitu kan ya, bukan cuma menasional tapi mendunia gitu. Oke, kemudian Pak, sektor pariwisata di Pacitan berapa persen sih menyumbang PAD? Kalau dari data hingga pertengahan 2025, geliat pariwisata di Pacitan ini membuat pendapatan dari sektor ini melonjak 30% dibanding tahun lalu. Nah, menurut Bapak
sebesar apa sih efek dari tingginya Iya. minat masyarakat terhadap pariwisata sehingga bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah? Iya, harapannya Mbak ya tentu Pacitan itu kota kecil, kota bisa dikatakan ya mohon maaf gitu ya kota terpencil gitu ya karena Pacitan ini bukan kota lintasan. Misalkan seperti mana ya Mojokerto dan sebagainya itu kan dilewatin ya. Tapi Pacitan ini kota tujuan. Jadi orang mau ke Pacitan betul-betul karena memang niatnya ke Pacitan gitu ya. Nggak ada lain. Nah, itu tentu harapannya bahwa apa ya sektor pariwisata gitu ya menjadi salah satu andalan gitu ya. Andalan karena di mana orang-orang perkotaan ini kan juga dengan segala kegiatannya Mbak gitu ya menuntut apa keseriusan apa membuat katakanlah lah perlu balancing lah ya perlu hiburan gitu ya dengan berwisata alam gitu loh. Nah inilah yang sangat menjanjikan di Pacitan gitu ya tentunya kita harapkan bisa menjadi penopang apa untuk PAD Kabupaten Pacitan gitu ya dari sektor pariwisata gitu karena memang itu potensi yang sangat luar biasa dan sangat menjanjikan di Pacitan Mbak. Dan Anda melihat sangat banyak perubahannya dari dulu hingga sekarang ya Pak? Iya. Nah kalau melihat kemajuan tersebut menurut Anda bagaimana sih caranya agar Kabupaten Pacitan ini semakin dikenal tidak hanya melokal saja, tidak hanya domestik saja, Iya. tapi internasional. Apakah sudah melibatkan teknologi ataukah sudah menggandeng mungkin generasi muda? Anda melihat bagaimana untuk promonya saat ini Pak? Tentu sekarang dengan kemajuan teknologi ya era digital ini banyaklah ya apa istilahnya promosi iklan atau apa ya mempromosikan sesuatu itu termasuk pariwisata itu juga bisa melalui media online gitu ya, melalui media sosial gitu ya. Makanya yang dilakukan Pemda ini ya sudah menggandeng misalkan Mbak dengan kota-kota terdekat, kota-kota sekitar apa istilahnya melakukan MOU gitu ya untuk mempromosikan wisata Pacitan. Itu juga yang saya tahu dengan pihak pemerintah dalam hal ini angkutan Damri gitu ya. Itu juga sudah ada kerjasama dengan pemerintah. Dalam arti masyarakat misalkan dari Surabaya naik angkutan Damri gitu ya bisa langsung menuju objek wisatanya Aksesnya gitu ya sudah dipermudah dengan berarti ya, Pak? dengan tiket yang murah gitu ya lah itu kan juga salah satu hal-hal apa ya untuk mengenalkan lah ya potensi apa pariwisata di Pacitan tentu juga dengan apa menggandeng influencer dan sebagainya lah itu kita melakukan segala apa yang bisa kita buat gitu ya untuk mempromosikan Pacitan Mbak melalui pariwisatanya. Kalau menurut Anda Pak, Anda punya nggak tempat pariwisata favorit kalau dari Pak Indra sendiri nih? Karena ini asli orang Pacitan yang mungkin belum banyak yang tahu masyarakat, tapi menurut Anda, wah ini sebenarnya potensi wisata di tempat ini sangat bagus nih. Ada lagi nih potensi wisata. Iya, bagi saya semuanya favorit Mbak Gia karena gimana ya? Setiap spot itu mempunyai keunikan masing-masing, gitu ya. Contoh nih, Pantai Pangasan, gitu ya. Pangasan itu dengan keunikannya apa ya? Selain di situ ada pantai yang menyatu dengan lahan pertanian. Jadi sawah-sawah gitu ya, iya. Ada sawah gitu ya, dan kemudian pantai. Itu kan indah, mempunyai keunikan sendiri. Terus yang kedua, Pantai Pidakan. Pantai Pidakan itu di situ di apa Mbak di pesisir pantainya itu bukan pasir tapi batu. Batu semuanya. Ya, maksudnya batu apa ya? Batu halus ya, bukan batu karang ini ya. Batu-batu halus itu gitu loh. Lah itu kan tidak ada di tempat lain gitu loh bahwa dia bukan pasir. Ya maksudnya di atasnya pasir itu batu semua. Sepanjang garis pantai itu. Nah itu. Terus misalkan Pantai Klayar keunikannya apa? Di sana itu ada apa istilahnya saya lupa ya. Jadi gini Pak, itu ya Pak ya, juga. Ya di tebing itu maksudnya ada nanti air yang muncrat gitu ya. Jadi kalau kena tekanan ombak dia menyembur ke atas. Dan itu alamiah semuanya. Alami. Nah itulah ya maksudnya susah bicara itu. Terus di pantai apalagi Watu Karung gitu ya. Watu Karung itu di situ tempat surfing.
bagi wisatawan dari mancanegara Mancanegara. gitu ya, itu yang dicari gitu loh. Karena ternyata spot-spot ombak yang bisa untuk surfing itu bukan sembarang pantai gitu loh ya. Itu dan ada beberapa aja Mbak. Katanya di Indonesia ini termasuk yang ada di Pacitan ini kelasnya udah internasional. Makanya dulu pemerintah daerah gitu ya itu mengadakan surfing tingkat internasional. Di Jadi pantai pesertanya tersebut. Oke. dari mancanegara. Jadi kalau ditanya tempat favorit, hampir semuanya jadi tempat Hampir semuanya favorit, favorit, ya. Dan betul, saya jadi karena pingin mempunyai- loh main ke sana karena Betul, silakan Mbak Gia gitu karena suatu tempat mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki di pantai betul lainnya ya Pak ya. betul. Dan jangan lupa itu ya. Di Pacitan juga ada museum yang luar biasa megah dan indahnya. Museum SBY, Oke. museum dan galeri SBY Ani Ya. gitu ya. Itu bukan sekedar museum-museum biasa yang kebanyakan kita lihat Mbak gitu. Di situ sudah sangat modern. Oke. Dan selain kita bisa menikmati yang ada di museum, juga sekaligus kita bisa belajar sebagai sarana edukasi lah. Bagaimana dulu ya Pak SBY memberikan contoh-contoh gitu ya selama memimpin Indonesia dan bahkan bukan cuma di saat beliau memimpin Indonesia, namun juga betul-betul dari bawah bagaimana beliau bisa menjadi seorang presiden. Itu kan maksudnya kan untuk di Indonesia kan ya berapa sih presiden yang sudah ada gitu ya. Lah ini kan salah satunya berada di Pacitan Mbak gitu. Kita bisa belajar dari situ. Jadi dari sisi Betul. wisata ada, budaya ada, edukasi pun Betul, ada. betul. Bisa dikatakan paket wisata lengkap ya kalau main ke Lengkap. Pacitan. Iya, Oke, tentunya Mbak Gia. perkembangan yang ada sekarang di Pacitan berjalan juga penuh dengan tantangan ya Pak. Namun Iya. kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Siap. CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber pilihan. Ini ada apa Purnawirawan tiba-tiba ramai? Yang meramaikan sebenarnya dari Pak Samsu dan Bapak-Bapak Purnawirawan. Enggak ramai, itu biasa aja kan itu sebuah apresiasi. Mengungkap berbagai fakta seputar hukum dan kriminal, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial lainnya dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime Plus, Rabu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Tadi kita membahas seputar kemajuan wisata di Pacitan Pak. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman, teknologi, perkembangan bisa diartikan juga tentunya adanya tantangan Pak. Nah, kalau Anda melihat bagaimana sih tantangan hari ini untuk memajukan potensi yang ada di Pacitan, apa saja sih Pak? Tentu banyak juga sih Mbak tantangannya ya. Apalagi ini melihat Pacitan tadi itulah ya, kota kecil, kota yang di ujung gitu ya. Jadi tantangannya juga lebih besar gitu ya. Yang pertama tentu waktu tempuh gitu ya. Karena wisatawan itu punya psikologis. Kalau misalkan dia mau pergi ke suatu tempat atau berwisata itu kan juga menghitung berapa jam sih, berapa lama sih gitu kan ya, mau ke Pacitan. Nah itu kan karena itu tadi gitu kan ya, dengan jalan yang masih berliku-liku, transportasi juga tidak semaju di kota-kota besar. Nah itu kan waktu tempuh yang menjadi kendala gitu Mbak ya. Nah, makanya kami gitu ya dari DPRD Provinsi Jawa Timur juga memberikan supporting gitu ya, karena Pacitan juga menjadi bagian dari Jawa Timur, otomatis tanggung jawab juga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu mengembangkan pariwisata yang ada di Pacitan gitu ya. Dan alhamdulillah ini dari Provinsi Jawa Timur salah satu supportingnya yang sudah dilakukan yaitu mau melakukan pelebaran dan pengeprasan jalan Pak. Kan di Pacitan itu kan daerahnya perbukitan ini ya. Jadi tebing gitu kan ya. Jadi itu kan harus ada beberapa titik yang harus dikepras gitu ya. Supaya selain juga memperlebar jalan ini juga
biar tidak terlalu berliku-liku gitu ya. Jadi misalkan ada yang terlalu tajam tikungannya, itu dikepras diluruskan. Nah, gitulah ya. Hal-hal itu yang saat ini sedang menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk menyingkat atau mengurangi waktu tempuh ke sana, Pak. Nah, Betul. kalau untuk regulasinya sendiri, Pak, ada tidak regulasi yang mungkin sudah ada ataupun sedang digodok DPRD Provinsi Jawa Timur khusus untuk masalah pariwisata, mungkin secara khusus di Pacitan atau mungkin secara umum di wilayah Jawa Timur, regulasi untuk mensupport supaya pariwisata di Jawa Timur ini terus berkembang, entah itu di daerah terpencil ataupun di daerah-daerah yang terjangkau begitu, Pak. Ya, tentu Mbak, pemerintah provinsi juga membuat regulasi-regulasi yang tujuannya yaitu ya untuk mendukung gitu ya sektor-sektor, dalam hal ini ya kita bicara pariwisata yang ada di Jawa Timur gitu ya. Ya seperti di Pacitan ini yang saya tahu ya, misalkan regulasi yang dilakukan di pemerintah kabupaten sendiri ya di Pacitan itu ada yang menggratiskan tempat-tempat wisata gitu ya. Jadi digratiskan. Dengan tujuan apa? Memang di spot tersebut, di titik tersebut harapannya Pemda bukan dari tiket masuknya, namun dari orang jualan kulinernya supaya lebih banyak laku gitu ya. Maksudnya kalau di situ tiket gratis kan diharapkan ini banyak wisatawan ini yang akhirnya masuk ke pantai tersebut, bahkan tinggal di situ karena di situ juga sudah ada penginapannya, udah ada hotelnya gitu. Dan tentu gitu ya, mereka akan berlama-lama di situ dan makan yang ada di sekitar situ gitu ya. Akhirnya mengangkat kuliner-kuliner atau UMKM yang berada di situ. Nah, itulah ya, itu salah satu yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pacitan yang saya tahu. Gitu. Yang ada promo, tentunya dengan promosi seperti itu akan semakin dikenal masyarakat ya. Masyarakat datang dulu deh ke sini nyobain dulu dan akhirnya berlanjut lagi. Nah Pak, kalau kita bicara kemajuan kita juga harus berbicara tentang kesiapan SDM-nya sendiri. Kalau Anda melihat bagaimana untuk kesiapan SDM di sana? Iya, yang saya tahu juga inilah ya. Pemerintah, baik ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, udah melakukan pendampingan, pembinaan gitu ya terhadap kan ada namanya Pokdarwis itu ya, kelompok-kelompok sadar wisata gitu ya. Itu kita edukasi terus gitu ya, kita bekalin mereka dengan ilmu-ilmu ya tentunya kepariwisataan lah ya, karena pariwisata itu juga lekat dengan budaya, dalam arti gini. Budaya di objek wisata itu juga harus mendukung gitulah ya. Jadi maksudnya misalkan gitu ya, kita harus ramah, harus sopan gitu ya terhadap wisatawan yang datang ke tempat tersebut gitu ya. Dan juga tidak boleh melakukan, mohon maaf, ini kan juga terjadi di daerah lain gitu, misalkan istilahnya mematok harga gitu ya. Orang yang makan di situ ya, yang berbelanja di situ gitu ya, itu dimanfaatkan dalam arti kesempatan ini kita naikkan harganya. Lah, jangan berperilaku seperti itu. Itu jangka panjangnya justru akan merugikan kita sendiri gitu kan ya. Orang kan kapok, Mbak. Kalau udah di sana dulu mahal belanja gini-gini, akhirnya dia nggak akan kembali lagi ke situ. Sudah kapok akhirnya ya, Pak? Betul, akhirnya kan itu merugikan kita sendiri. Lah itulah ya, hal-hal itu yang juga harus kita kasih pembekalan itu pada ya pelaku-pelaku wisata tadi, Mbak. Gitu. Dan tentunya wisata tersebut bukan hanya tanggung jawab masyarakat lokal atau pemerintah daerah setempat, namun menjadi tanggung jawab siapa saja yang ada di sana, kita semua. Pak Indra, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini berbagi bersama CNN Indonesia podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Harapannya tentunya potensi alam wisata budaya di Pacitan ini semakin dikenal tidak hanya dari sisi domestik saja, namun juga internasional. Sukses selalu Pak, sehat selalu, semakin memajukan Pacitan dan daerah wisata lainnya di Jawa Timur. Amin. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan episode podcast DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.